Salve sahabat Katoliko keren, sampai saat ini Gereja Katolik memiliki lebih dari 1.000 orang kudus yang biasa kita sebut sebagai santo dan santa. Ya, para santo dan santa ini berasal dari berbagai negara. Semasa hidup mereka berjuang dalam kekudusan dan menjadi teladan iman serta pendoa bagi kita umat Katolik yang masih bersiara di dunia ini kepada Tuhan. Selama ini kita sering mengenal santo dan santa yang sebagian besar berasal dari benua Eropa. Tapi sudah tahukah sahabat Katoliko keren? Ada juga loh beberapa santo dan santa yang terkenal dalam gereja Katolik yang ternyata asli dari benua Asia. Wah, yuk kita mengenal 12 santo dan santa terpopuler dalam gereja Katolik yang ternyata asli benua Asia, pilihan Katoliko keren. 12. Santo Agustinus Zaorong, Tiongkok. Santo Agustinus Zaorong merupakan salah satu orang kudus yang dikenal banyak umat Katolik, khususnya umat Katolik Tiongkok. Ia adalah seorang tentara yang pernah mengawal seorang uskup yang sedang bermisi di negeri tirai bambu. Santo Agustinus Zaorong pun kagum akan iman uskup, lalu terpanggil dan meminta dibaptis menjadi Katolik. Panggilannya tak hanya sampai di situ, ia yang adalah seorang tentara melepas gelar militernya dan menjadi imam Katolik. Pada tahun 1815 ia menjadi martir mati demi Kristus setelah mewartakan iman Katolik. 185 tahun kemudian setelah meninggal, Santo Agustinus Zaorong dikanonisasi menjadi santo bersama 120 martir Tiongkok lainnya pada 2000. Santo Agustinus Zaorong menjadi salah satu santo yang terkenal di dunia dari Asia, bahkan begitu dicintai oleh 14 juta lebih umat Katolik Tiongkok. 11. Santo Joseph Vaz, Sri Lanka. Santo Joseph Vaz adalah salah satu sosok kudus Asia yang terkenal asal Sri Lanka. Ia lahir pada tahun 1651 di India, lalu menjadi imam yang mewartakan iman Katolik di Sri Lanka. Ia dijuluki oleh umat Katolik negara Sri Lanka sebagai Rasul Ceylon karena menjadi pelopor berdirinya gereja Katolik di Sri Lanka. Kala itu, Santo Joseph Vaz giat mewartakan iman sambil berjalan mengelilingi pulau dengan membawa ekaristi dan sakramen hingga banyak penduduk Sri Lanka terpanggil dan meminta dibaptis menjadi Katolik. Atas jasanya ini, ia dikanonisasi menjadi kudus pada 2015 dan menjadi orang kudus pertama dari Sri Lanka. 10. Santa Maria Bauwardi, Palestina. Santa Maria Bauwardi adalah salah satu sosok kudus terkenal dalam gereja Katolik asli benua Asia, tepatnya negara Palestina. Ya, ia adalah seorang biarawati Karmel dari keluarga Katolik Timur Ritus Bizantin dalam gereja Katolik Yunani Melkit. Ia pernah mendapat pengalaman spiritual berjumpa dengan Bunda Maria. Setelah menjadi biarawati, ia mendapat karunia stigmata yaitu luka-luka Tuhan Yesus dan karunia levitasi yaitu bisa melayang di udara serta menerima karunia bernubuat. Pada tahun 2015 ia dikanonisasi menjadi santa. Proses kanonisasi Santa Maria Bauwardi ini di Vatikan dihadiri oleh 2.000 umat Katolik Palestina, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas. 9. Santo Abo, Irak. Santo Abo adalah orang kudus yang berasal dari negara Irak. Ia pergi merantau ke kota Tbilisi, ibu kota negara Georgia. Di sanalah Santo Abo yang adalah Muslim terpanggil memutuskan dibaptis menjadi Katolik. Setelah menjadi Katolik, ia bertumbuh dalam iman. Kala itu, negara Georgia berada di bawah penjajahan bangsa Muslim Arab. Banyak umat Katolik yang melarikan diri karena dipaksa meninggalkan iman. Santo Abo dengan berani mengakui dirinya sebagai pengikut Kristus untuk memberikan contoh kepada umat agar tetap setia memikul salib sampai akhir. Ia pun menemui mahkota kemartirannya setelah diadili, ditahan, dan dieksekusi pada tahun 786. Setelah meninggal, ia lalu dikanonisasi oleh gereja sebagai santo pelindung kota Tbilisi, Georgia. Santo Abo tak hanya dihormati dalam gereja Katolik, tapi juga dalam gereja Ortodoks Georgia. Santo Kuriakose, Kavara, India. Santo Kuriakose Kavara adalah salah satu orang kudus yang terkenal asal India. Ia lahir dalam keluarga Katolik dari ritus Kaldea dalam gereja Katolik Syro Malabar, India.
Ia lalu ditabiskan menjadi imam pada 1829. Selama hidup, Santo Kuriakose dikenal sebagai seorang imam yang luar biasa dalam mewartakan iman Katolik di India. Ia berjasa besar dalam menyelamatkan gereja dari ancaman perpecahan di India dan menghantar banyak penduduk India bersatu dalam pangkuan gereja Katolik yang kudus. Pada 2014, Paus Fransiskus menerima sejumlah laporan mujizat dari umat Katolik India yang berdoa melalui perantaraan Santo Kuriakose. Ia pun akhirnya dikanonisasi menjadi santo pada 2014 dan salah satu orang kudus asli Asia dari India. 7. Santo Andreas Dung-Lac, Vietnam. Santo Andreas Dung-Lac adalah salah satu orang kudus yang terkenal asal Asia, tepatnya dari negara Vietnam. Bersama para martir dari Vietnam, ia dikanonisasi menjadi santo pada tahun 1988. Ia adalah seorang imam asli Vietnam yang berjasa besar dalam mewartakan iman Katolik di Vietnam. Pada 1839, di bawah pemerintahan Kaisar Minh Mang, ia ditangkap dan menemui mahkota kemartirannya setelah mati demi Kristus. 6. Santo Lorenzo Ruiz, Filipina. Santo Lorenzo Ruiz adalah salah satu sosok kudus Asia yang terkenal asal negara Filipina. Di Jepang, Santo Lorenzo Ruiz dengan semangat berapi-api mewartakan iman Katolik hingga ditangkap dan menemui mahkota kemartirannya. Pada tahun 1987 ia dikanonisasi menjadi santo dan menjadi orang kudus asli Filipina pertama. Kanonisasinya ini berdasarkan pada temuan mujizat di mana seorang perempuan berusia 2 tahun sembuh dari atrofi otak setelah berdoa melalui perantaraan Santo Lorenzo Ruiz. 5. Santa Corona, Suriah. Gereja Katolik memiliki seorang santa bernama Santa Corona. Namanya semakin dikenal luas setelah pandemi yang melanda dunia dan banyak umat Katolik memohon perantaraan doanya. Ya, Santa Corona adalah santa pelindung dari penyakit dan wabah serta dari epidemi dan pandemi. Ia lahir di Damaskus, negara Suriah. Santa Corona menemui mahkota kemartirannya setelah kedua kaki dan tangannya diikat di sebuah pohon palem. Pestanya diperingati setiap tanggal 14 Mei. 4. Santo Paulus Miki, Jepang. Selain Santa Corona, sosok orang kudus terkenal lainnya dari Asia ialah Santo Paulus Miki. Santo Paulus Miki adalah seorang imam Yesuit asli Jepang. Lahir pada 1562, ia dikenal sebagai seorang imam yang luar biasa dalam mewarta, hingga membuat banyak penduduk Jepang kala itu meminta dibaptis menjadi Katolik. Pada 1597, ia ditangkap dan disalibkan. Santo Paulus Miki tetap setia dengan imannya hingga menemui mahkota kemartirannya. Pada 1862, ia dikanonisasi menjadi santo beserta para martir Jepang lainnya. 3. Santo Sarbel Maklov, Lebanon. Santo Sarbel Maklov adalah sosok kudus yang terkenal dalam gereja Katolik yang berasal dari negara Lebanon. Ia adalah seorang rahib, mistikus, dan imam dari gereja Katolik Ritus Antioquia dalam gereja Katolik Maronit. Ia hidup sangat suci dan bertapa dengan keras serta bermati raga. Ia begitu mengasihi Tuhan Yesus serta mendapat karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Pada 1898, Santo Sarbel menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. Beberapa bulan kemudian, banyak orang melihat sinar-sinar cemerlang terpancar di sekitar makamnya. Pada 1977, ia dikanonisasi menjadi santo. Ketika makamnya dibuka, banyak umat Katolik dan umat dari agama lainnya bersiara dan berdoa melalui perantaraan Santo Sarbel. Dilaporkan banyak mujizat yang terjadi. Salah satunya seorang wanita yang sembuh dari lumpuhnya setelah berdoa melalui perantaraan Santo Sarbel. Sejak 1950 sudah lebih dari 29.000 mujizat terjadi melalui perantaraan doa Santo Sarbel. Tak hanya umat Katolik Lebanon, tapi juga banyak umat Muslim Lebanon yang mengalami kesembuhan setelah berdoa melalui perantaraan Santo Sarbel. Santo Sarbel Maklov juga menjadi salah satu orang kudus dengan jumlah mujizat terbanyak yang terjadi di dunia melalui perantaraan doa. 2. Santo Andreas Kim Taegon, Korea Selatan.
Sosok kudus yang terkenal dari Asia lainnya ialah Santo Andreas Kim Taegon. Lahir pada 1821, ia adalah salah satu orang kudus asli Korea Selatan. Pengalaman iman membuat kedua orang tuanya yang adalah Konghucu dan Buddha memutuskan memeluk agama Katolik. Santo Andreas Kim Taegon kemudian menjadi imam Katolik asli Korea pertama setelah ditabiskan di Shanghai, Tiongkok. Ia lalu kembali ke negaranya dan menjadi misionaris hebat di negeri Ginseng, Korea Selatan, mewartakan iman Katolik dan Injil. Berkat pewartaannya, banyak penduduk Korea Selatan beralih menjadi Katolik dan dibaptis. Pada 1846, Santo Andreas menemui mahkota kemartirannya di masa dinasti Joseon beserta 102 martir Korea lainnya. Darah para martir menyuburkan iman Katolik hingga mengakar kuat di akhir abad ke-18 dan berkembang pesat sampai saat ini di Korea Selatan. 1. Santo Nikolaus, Turki. Sosok kudus terkenal dari Asia yang satu ini sudah tak asing lagi. Ya, Santo Nikolaus yang di abad modern ini yang dikenal orang sebagai sosok Sinterklaas atau Santa Claus. Santo Nikolaus adalah uskup gereja Katolik yang berasal dari Mira, negara Turki. Ia dikenal sebagai sosok uskup yang sangat baik dan suka membagikan hadiah kepada anak-anak Katolik di keuskupannya. Pada tahun 343, Santo Nikolaus menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. Ia lalu dikanonisasi menjadi santo dan pestanya diperingati setiap tanggal 6 Desember. Banyak mujizat terjadi melalui perantaraannya, pun melalui relikuinya. Relikuinya diketahui terdapat juga beberapa di negara Italia. Sahabat Katoliko keren, itulah 12 orang kudus terpopuler dalam gereja Katolik yang ternyata asli benua Asia. Tentunya masih banyak lagi para santo dan santa asli benua Asia yang belum disebutkan. Silakan tulis di kolom komentar ya. Versi sahabat Katoliko keren, santo dan santa dari Asia yang mana nih yang menjadi favorit? Sahabat Katoliko keren, sampai di sini dulu. Semoga teladan dan spiritualitas dari para santo dan santa dapat menjadi inspirasi iman bagi kita. Ya para kudus Allah, doakanlah kami. Salve!